Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan sekolah minggu kita walaupun secara online, tetapi tidak menutup sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata selalu bergembira. Untuk memulai kelas sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Kak Sarli yang pimpin. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh bertemu di kelas sekolah minggu kami secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyi pujian Yesus kekasih jiwaku.
sekarang kita akan masuk di dalam pelajaran kita, yaitu di pelajaran 7, yaitu baptisan selam. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita untuk menghargai pembaptisan yang dilaksanakan di gereja. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya, kenapa sih Kak Sherly saya itu belajar tentang baptisan melulu, padahal kan aku masih kecil, belum waktunya untuk melaksanakan atau belum waktunya akan dibaptis, tapi kenapa harus belajar tentang baptisan melulu? Nah, kenapa ya? Jadi, kenapa kita harus belajar tentang baptisan selam? Alasannya supaya kita mengerti tentang baptisan selam. Adik-adik tahu nggak? Di berbagai gereja ada juga berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai gereja. Yang pertama yaitu baptisan percik, dan yang kedua yaitu baptisan bendera, dan yang ketiga adalah baptisan selam. Nah, baptisan selam ini yaitu yang dilaksanakan di gereja kita, ya. Jadi kita harus tahu baptisan itu apa, ya. Jadi baptisan itu adalah upacara yang dilaksanakan atau dilakukan oleh gereja bagi orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus, yang dilakukan dengan cara diselam. Nah, mengapa kita harus melakukan upacara baptisan selam, Kak Sherly? Nah, jadi adik-adik perhatikan ya. Jadi, baptisan itu dari kata baptiso, yang artinya diselamatkan atau masuk ke dalam air. Nah, kenapa seperti itu Kak Sherly? Kok dimasukkan di dalam air? Gitu ya. Ada contohnya di dalam Alkitab, ayat pelajaran kita hari ini. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya, kita akan baca sama-sama ayat Alkitabnya. Oke? Adik-adik buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Yaitu sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab dari Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di situ tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat,
Di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan berkata dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Jadi adik-adik, kita harus bangga kalau kita dibaptis dengan cara diselam, ya, karena kita melakukan cara yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi kebenarannya bagi kita apa ini? Belajar tentang baptisan selam. Nah, kebenarannya bahwa baptisan selam itu adalah gambaran orang yang telah percaya, yang telah meninggalkan kehidupan lama dan dibangkitkan dengan hidup yang baru. Ya, jadi kita harus bangga, ya. Nah, adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah dewasa, ya, adik-adik juga akan dibaptiskan dengan cara baptisan selam. Jadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi adik-adik, kita harus mengerti mengapa kita harus dibaptis selam. Ya, apa itu arti baptisan selam? Ya. Jadi untuk menuntut firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Kak Sherly yang pimpin kita di dalam doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami Tuhan mengerti, dan kami nanti ketika dewasa kami siap untuk melakukan baptisan dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalannya minggu ini dalam Matius pasal 28 ayat 19b. Matius pasal 28 ayat 19b. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi dihafal ya adik-adik. Dan jangan lupa ya lembar pelajarannya diisi dan dikerjakan. Semangat, Kak Sherly percaya kalian pasti bisa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu kita. Kembali kita menyanyikan pujian Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sobatmu yang